anak-anak, halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dimanapun kita berada. Pada video kali ini, kita akan membicarakan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Materi ini adalah materi untuk kelas 6 yang bisa kalian temukan di tema 1, subtema 1. Ya, muatannya adalah muatan IPA. Langsung saja, mari kita siapkan diri untuk mengikuti videonya. Kalian siapkan buku catatan kalian. Kemudian nanti saat melihat video, boleh silakan di post di tengah atau dimanapun yang serasanya kalian butuh. Bisa kalian gunakan untuk mencatat hal-hal penting yang Pak Guru jelaskan di buku catatan kalian, sehingga nanti tidak terlupa atau tertinggal. Perkembangbiakan itu apa toh? Pentingnya apa toh? Kenapa perkembangbiakan harus ada? Kita ingat dulu, perkembangbiakan itu kan salah satu ciri dari makhluk hidup. Tentu sudah kita pelajari atau kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ciri makhluk hidup salah satunya adalah mampu berkembang biak. Kenapa harus berkembang biak? Kenapa makhluk hidup harus berkembang biak? Kalau tidak berkembang biak, memangnya kenapa? Gitu kan? Kalian tahu nggak? Kalian atau kita tiap hari itu makan nasi. Nasi itu kan asalnya dari padi. Otomatis padinya harus mati kan untuk bisa kita makan jadi beras, jadi nasi tadi. Tapi kenapa kok ada terus? Ya itu tadi, karena padinya berkembang biak. Atau misal suka makan ayam goreng gitu misal, itu kan kita harus membunuh ayam, tapi ayamnya kan nggak pernah habis, ada terus. Kenapa bisa begitu? Karena itu tadi, ayamnya mampu berkembang biak. Jadi makhluk hidup berkembang biak untuk apa? Agar tidak habis atau punah gitu. Kalau punah ya udah habis, nggak ada lagi makhluk hidup itu gitu. Jadi intinya perkembangan biak tujuan utamanya adalah untuk melestarikan jenisnya. Kemudian apa saja yang berkembang biak? Seperti kata Pak Guru tadi, makhluk hidup. Kalau batu berkembang biak tidak? Mungkin iya atau mungkin tidak. Ayo, yang mana? Berkembang biak atau tidak? Batu itu kan ada terus, nggak habis-habis Pak Guru. Iya memang nggak ada terus, nggak habis-habis, tapi tidak berkembang biak. Bisa Pak Guru dipecah jadi dua, bisa jadi berkembang biak kan, jadi satu jadi dua, berarti kan berkembang biak. Enggak gitu juga anak-anak. Jadi berkembang biak itu ada prosesnya. Prosesnya bagaimana? Nanti kita pelajari. Nah, bagaimana prosesnya kita pelajari bersama. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah generatif. Apa ini? Ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan melalui proses perkawinan. Ya. Kemudian yang kedua adalah vegetatif. Apa ini? Yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah yang melalui perkawinan dulu. Ya. Untuk yang vegetatif akan kita bahas di video yang lain. Tapi ingat, dua ini jangan sampai kalian terbalik ya. Jangan sampai terbalik, diingat-ingat, generatif adalah perkawinan, vegetatif adalah tidak melalui perkawinan. Diingat baik-baik. Pertama kita bahas mengenai perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Bagaimana tuh prosesnya? Yaitu proses terjadinya pertemuan dan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau istilahnya disebut dengan fertilisasi. Pada tumbuhan, sel kelamin jantan adalah bagian serbuk sari dari bunga, dan untuk sel kelamin betina adalah bagian kepala putik dari tumbuhan. Ketika dua bagian ini bertemu, maka terjadilah
fertilisasi atau penyerbukan. Ingat istilahnya adalah fertilisasi atau penyerbukan. Kemudian dari pertemuan tersebut atau dari penyerbukan tersebut, maka akan berkembang atau muncul yang disebut dengan zigot. Kemudian zigot tadi akan berkembang menjadi lembaga, kemudian menjadi bakal biji, kemudian menjadi biji. Kemudian apabila tumbuhan tersebut memiliki buah, bukan hanya sekedar biji, maka akan muncul juga bakal buah. Kemudian berkembang muncul daging buahnya, sehingga bisa kita lihat ada buahnya. Buah ini terdiri dari biji, daging buah, dan juga kulit buah. Tapi ada juga yang hanya biji saja. Jadi dari hasil ini tadi, biji atau buah tadi, itu yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru ketika dia jatuh ke tanah dan tanah tersebut subur atau ditanam oleh manusia. Jadi ketika dia jatuh ke tanah atau ditanam manusia, dia bisa menjadi tumbuhan baru. Mempelajari perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan tidak dapat terlepas dari adanya satu bagian tumbuhan, yaitu bunga. Pada bunga inilah akan terjadi penyerbukan atau fertilisasi, karena pada bunga terdapat bagian putik dan juga serbuk sari. Untuk lebih jelasnya, kita dapat mempelajari dengan memperhatikan gambar bunga berikut. Kita dapat mengenal bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, kemudian bakal biji, kemudian ada putik yang terdiri dari tangkai putik dan juga kepala putik, kemudian ada benang sari yang ada benang sari, kemudian kepala sari dan serbuk sarinya ada di kepala sari ini, atau bisa juga menempel di benang sarinya. Kemudian ada mahkota bunga. Setiap bagian dari bunga ini mempunyai fungsi tersendiri, berbeda-beda. Misalnya, tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menyangga bunga. Kalau tidak ada tangkainya atau tangkainya rusak, bunga ini bisa saja jatuh dan tidak berkembang, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Jadi setiap bagian ada fungsinya sendiri-sendiri. Untuk bagian lain silakan anak-anak bisa melengkapinya dari berbagai sumber. Kalian cari fungsi dari dasar bunga atau fungsi dari kelopak bunga dan fungsi dari bagian lainnya agar tahu fungsi dari tiap-tiap bagian bunga secara lengkap. Jenis-jenis bunga. Jadi tidak semua bunga itu mempunyai bagian yang lengkap seperti pada gambar sebelumnya ini. Tidak semua bagian bunga ada bagian lengkapnya, dari mulai tangkai bunga sampai putik atau serbuk sari. Kadang bunga kan unik ya, bermacam-macam. Kadang ada yang lengkap semua ada, tapi kadang juga yang tidak ada satu dua bagian. Jadi berdasarkan bagian-bagian bunga itu ada atau tidaknya, maka kita membuat jenis-jenis bunga. Yang pertama, jenis bunga ketika kita lihat dari ada atau tidaknya serbuk sari dan kepala putik. Jadi ada tidaknya benang sari dan kepala putik menjadi dasar untuk penggolongan bunga sempurna dan tidak sempurna. Untuk yang pertama ya, bunga sempurna itu ketika suatu bunga memiliki putik dan benang sari. Jadi pada bunga tersebut ada putiknya dan ada benang sarinya atau serbuk sarinya dalam satu bunga. Maka bunga tersebut disebut sebagai bunga sempurna. Kemudian bunga tidak sempurna apabila hanya memiliki salah satu putik atau benang sari. Jadi punya satu putik tok atau punya satu benang sari saja. Tidak punya dua-duanya, hanya punya salah satu. Maka
bunga tersebut disebut sebagai bunga tidak sempurna. Itu ya. Kemudian ada penggolongan dari lengkap atau tidak lengkapnya semua bagian bunga, seperti gambar yang tadi. Maka pertama ada bunga lengkap. Bunga lengkap itu bunga yang mempunyai semua bagian bunga lengkap dari bawah sampai atas, ada semua. Maka dia disebut sebagai bunga lengkap. Kemudian ada juga disebut bunga tidak lengkap ketika bunga tersebut tidak mempunyai satu bagian atau lebih. Jadi ada satu bagian bunga minimal ya yang dia tidak punyai. Jadi bisa tidak punya kelopak bunga atau tidak punya beberapa bagian bunga, tidak punya kelopak bunga dan mahkota bunga. Itu namanya bunga tidak lengkap. Nah, jenis bunga ini, yang atas dan bawah ini, yang atas dan bawah ini bisa saling beririsan. Jadi misal bunga lengkap pasti dia sempurna, ya kan? Karena dia punya semua bagian bunga, berarti dia bunga sempurna karena dia punya butik dan benang sari dalam satu bunga, ya kan? Kemudian bunga tidak lengkap juga bisa bunga sempurna. Karena bunga tidak lengkapnya ini hanya tidak punya kelopak bunga, tapi dia kan punya putik dan benang sari, maka bunga yang tidak lengkap masih bisa sempurna. Seperti itu. Bila dibalik, bunga sempurna belum tentu lengkap. Ya kan? Bunga sempurna bisa bunga lengkap, bisa juga tidak lengkap. Tapi kalau bunga tidak sempurna, pasti bunga tidak lengkap, ya kan? Karena bunga tidak sempurna ini pasti kekurangan salah satu, kekurangan satu putik atau benang sari, kekurangan putik atau benang sari, maka dia kekurangan salah satu, otomatis itu sudah memenuhi syarat sebagai bunga tidak lengkap. Nah, itu ya bedanya. Kemudian tugas kalian adalah amatilah lingkungan sekitarmu atau amatilah sumber-sumber yang lain, mungkin dari buku atau internet, cari gambar-gambar bunga. Kalian tentukan bunga sempurna itu apa saja, bunga tidak sempurna itu apa saja bunganya, bunga lengkap itu bunganya apa saja, bunga tidak lengkap itu bunganya apa saja, ya. Dibuat tabel, nanti difoto, kemudian dikirimkan ke Pak Guru untuk diperiksa. Kerjakan dengan baik ya. Nah, kemudian bunga-bunga tadi kan melakukan proses penyerbukan. Ternyata proses penyerbukan sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, lihat gambar yang ini. Ada penyerbukan sendiri. Apa maksudnya penyerbukan sendiri? Maksud dari penyerbukan sendiri adalah ketika serbuk sari atau benang sari dan kepala putik itu terjadi penyerbukannya pada satu bunga yang sama. Oke? Paham ya? Satu bunga yang sama. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Ini terjadinya pertemuan tadi serbuk sari dengan kepala putik itu melibatkan dua bunga, tapi masih satu pohon, masih satu tumbuhan. Jadi yang satu mungkin agak di atas bunganya, yang satu di bawah. Terus ini terjadi penyerbukan dari bunga yang atas ke bunga yang bawah. Itu namanya penyerbukan tetangga. Kemudian ada penyerbukan silang. Nah, ini kalau beda pohon. Jadi serbuk sari dari sini masuk ke kepala atau bertemu ke kepala putik yang ada di pohon lain. Bunganya dari tumbuhan yang jenisnya sama. Misal sama-sama pohon rambutan gitu ya. Rambutan A dan rambutan B itu terjadi penyerbukan, beda pohon ya.
Kemudian ada penyerbukan blastar atau blastar, ya. Ini adalah penyerbukan dari dua jenis tumbuhan yang berbeda, dua pohon dan jenisnya berbeda, tapi masih mirip-mirip lah. Misal kita kenal ada rambutan kelengkeng gitu, atau mungkin mangga jenis A, mangga biasa dengan mangga mana lagi, itu kan udah beda jenis tapi masih dekat. Jadi dari pohon A ke pohon B tadi yang jenisnya beda, terjadi penyerbukan, namanya penyerbukan blastar. Selanjutnya ada yang kita sebut sebagai agen penyerbukan. Apa toh Pak Guru yang dimaksud dengan agen penyerbukan itu? Jadi agen penyerbukan adalah segala sesuatu yang mempunyai kemungkinan untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Kita tahu kan tumbuhan tidak bisa menggerakkan bunganya terus menemui bunga yang lain atau menggerakkan serbuk sarinya untuk bisa ketemu dengan kepala putih. Kita tahu tumbuhan itu hanya bisa bergerak tumbuh, menumbuhkan akar atau tumbuh menuju arah sinar matahari, sehingga perlu adanya bantuan dari pihak luar untuk terjadinya penyerbukan. Nah, di sini ada 4 hal yang bisa membantu terjadinya penyerbukan. Yang pertama yaitu kita sendiri atau manusia. Manusia mempunyai kemampuan, mempunyai pikiran, akal, dan ide, mempunyai teknik untuk melakukan penyerbukan. Di sini misalkan ada bunga vanili. Bunga vanili itu tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia. Sehingga manusia harus membuka kuncup dari bunga tersebut untuk bisa mengambil untuk bisa mempertemukan antara serbuk sari dengan kepala putih. Makanya vanili itu harganya mahal karena butuh manusia untuk melakukan penyerbukan. Kemudian ada hewan. Hewan biasanya serangga, ya. Serangga itu sangat tertarik untuk bisa menikmati nektar yang terdapat pada bunga. Jadi bunga-bunga kadang mengeluarkan aroma tertentu yang menarik serangga, sehingga serangga tersebut hingga pada bunga. Ketika hingga pada bunga, serangga akan berjalan-jalan dan kadang atau seringkali serbuk sari akan menempel pada bagian tubuh dari serangga tersebut. Kemudian ketika serangga terus berjalan atau mungkin terbang ke bunga yang lain, serangga tersebut bisa menempelkan serbuk sarinya yang menempel di tubuhnya tadi ke kepala putik, maka terjadilah penyerbukan. Walah, gitu kan. Tuh, jadi itu hewan atau serangga lain seperti itu prosesnya. Selanjutnya ada angin. Angin, ketika angin berembus itu ya, angin tersebut dapat meniup serbuk sari yang terdapat pada bunga, sehingga serbuk sari tadi terbawa aliran angin dan menempel di kepala putih. Jadi semudah itu ya, tinggal angin datang kemudian tertiup dan menempel di kepala putih, sehingga terjadilah penyerbukan. Kemudian yang terakhir adalah air. Ketika suatu bunga terkena mungkin aliran air atau terkena hujan turun itu, bisa saja serbuk sari tadi terbawa oleh air, terbawa mengalir sehingga dia menempel di kepala putik, entah bunga itu sendiri atau bunga lain, gitu ya. Ketika itu terjadilah penyerbukan. Seperti itu ya. Untuk angin dan air seperti itu, proses singkatnya sangat mudah sekali, dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala sebelum ada manusia. Angin dan air menjadi agen penyerbukan sejak yang sangat efektif sejak dulu kala. Lembaga dan kecambah. Jadi di awal tadi Pak Guru sudah menjelaskan bahwa
eh, biji atau buah yang jatuh ke tanah yang subur atau ditanam oleh manusia, itu nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, proses pertamanya adalah berkecambah ini. Dan ternyata kecambah itu munculnya dari bagian lembaga yang ada pada biji. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar dari pete atau petai. Makanan yang sangat enak sekali dan banyak terdapat di daerah kita. Gambar pertama adalah pete dan ada pete yang terbelah atau hanya separuh pete sehingga bisa dilihat bagian dalamnya. Bagian lembaga yang mana? Ada yang tahu? Bagian lembaga yang ini. Yang Pak Guru tunjukkan ini adalah bagian lembaga. Nah, ternyata bagian lembaga ini adalah bagian yang pertama kali akan berkecambah atau tumbuh akarnya seperti ini. Setelah berkecambah dan tumbuh akar seperti ini tumbuh akar dan ini akan terbelah. Karena ini dikotil atau berkeping dua ya. Terbelah, di ujung sebelahnya akan tumbuh tunas baru. Kemudian berkembanglah biji ini menjadi tumbuhan yang baru. Seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi paling penting adalah bagian lembaga ini. Misal ini bagian pinggirnya ini keroak dikit atau rusak dikit, ya nggak apa-apa. Tapi harus utuh ya, jangan separuh seperti ini. Kalau separuh ditanam nggak bisa, harus utuh seperti ini. Tapi walaupun bagian pinggirnya agak rusak, tidak masalah. Yang penting bagian lembaga ini masih utuh sehingga dia bisa berkecambah dan menjadi tumbuhan yang baru. Kurang lebih seperti itu. Perkembangan biji menjadi tumbuhan baru pada biji dikotil. Dikotil ini apa? Dikotil adalah biji yang berkeping dua. Oke, sepertinya ini adalah salah satu biji dikotil. Anggap saja ini biji kacang hijau gitu misalnya atau kacang. Pertama, ketika dia ada di dalam tanah, kemudian dia akan muncul kecambah atau bakal akar dari lembaga. Kemudian ketika mulai muncul akarnya akan tumbuh. Kemudian ini akan terangkat atau ada juga yang tidak terangkat karena beda-beda ya. Terangkat kemudian yang pasti membelah. Oke. Dari ujung lembaga yang satu yang tidak keluar akarnya atau dari ujung satunya keluar daunnya atau keluar tumbuhan barunya. Oke, jadi terakhir dia sudah berkecambah sempurna dan menjadi tumbuhan baru. Itu untuk yang dikotil. Kemudian perkembangan biji untuk yang monokotil atau tumbuhan berbiji satu, ya, berkeping satu kok berbiji satu. Maksud Pak Guru berkeping satu. Nah, contohnya ini, apa ini? Ya betul, ini adalah jagung. Banyak juga di sekitar kita. Jagung ini bentuk jagungnya dan yang bagiannya adalah lembaganya. Sama seperti tadi. Kecambah pertama akan muncul dari bagian lembaga, ya, muncul bakal akarnya berkembang, kemudian tunas tumbuhan baru muncul dari ujung yang satunya, ya, seperti ini. Nah, untuk kedua proses ini, yang monokotil dan dikotil ini bisa kalian lakukan di rumah, ya. Kalian praktekkan di rumah, kalian tanam biji apapun yang ada di sekitar kalian, jagung itu paling mudah dan kacang. Tanam di pot dan nanti kalian pantau, kalian perhatikan perkembangannya setiap hari ya. Jangan lupa tanahnya wajib yang subur dan juga diberi air, jangan cuma ditaruh saja nggak akan hidup. Diamati perkembangannya, bagaimana bentuk kecambahnya, kalian bisa mendapatkan pengalaman langsung, pembelajaran langsung dari pengamatan kalian. Sekian video yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan penjelasan yang cukup dari Pak Guru.
Apabila kalian bisa menambah dari buku ataupun dari internet, sangat bagus sekali. Silahkan digunakan HP kalian untuk membuka berbagai macam informasi sehingga HP kalian itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, mendukung pembelajaran daring yang kita lakukan. Terakhir, kalian harus stay safe and healthy. Tetap aman, jaga keamanan diri kalian dan jaga kesehatan kalian. Kalian taati prokes, protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Kemudian jalankan 5M. Tahu ya 5M? Nggak perlu dijelaskan. Tidak perlu merasa kuat, tapi bisalah merasa. Ya, bisalah merasa sehingga kalian melakukan 5M ini sadar bahwa itu bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Kita sambung lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Sekian.